Kembalinya keterlibatan militer dalam jabatan sipil adalah alarm bahaya bagi demokrasi yang telah susah payah dibangun sejak reformasi 1998. Revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan telah menciptakan riak penolakan yang meluas di berbagai daerah. Putusan yang seharusnya membawa kemajuan dalam sistem pertahanan negara justru menimbulkan kekhawatiran baru terkait kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil. Ketika peran prajurit aktif diperluas hingga mencakup lebih banyak jabatan sipil, pertanyaan besar pun muncul. Apakah langkah ini masih sejalan dengan semangat reformasi yang selama ini diperjuangkan? Demokrasi yang sehat menghendaki pemisahan yang jelas antara militer dan pemerintahan sipil, bukan justru membuka celah bagi pengaruh militer yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan sipil. Dinamika politik yang berkembang saat ini semakin memperjelas bahwa setiap kebijakan yang diambil tanpa mendengar suara rakyat akan menghadapi arus perlawanan yang besar. Pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik dalih kebutuhan administrasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap demokrasi. Jika reformasi telah menegaskan bahwa militer harus kembali ke barak dan fokus pada tugas pertahanan, maka setiap upaya yang mengabulkan batas tersebut patut dipertanyakan. Keputusan strategis yang menyangkut peran militer seharusnya dikaji secara mendalam, bukan justru dipaksakan dalam suasana politik yang minim transparansi. Stabilitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuatan struktural, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap kepemimpinan yang responsif. Jika gelombang penolakan terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin legitimasi kekuasaan akan semakin goyah. Seorang pemimpin yang bijak harus mampu membaca situasi dengan jeli dan bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat. Langkah-langkah yang diambil hari ini akan menjadi cermin arah kepemimpinan di masa depan. Jika kepentingan rakyat diabaikan, maka sejarah telah membuktikan bahwa ketidakpuasan publik bisa berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih luas. Keberlanjutan demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa kuat sebuah pemerintahan berdiri, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan partisipasi rakyat. Kembalinya keterlibatan militer dalam jabatan sipil adalah alarm bahaya bagi demokrasi yang telah susah payah dibangun sejak reformasi 1998. Kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang bagaimana mengelola kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana mendengar, memahami, dan bertindak berdasarkan kehendak rakyat. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi ilusi yang perlahan-lahan terkikis oleh kepentingan politik sesaat.